Bismillahirrahmanirrahim. Itu sering, ya. Harus sama, H pertama, H kedua itu harus sama. Kalau orang ngorok, dari dia mulai tidur sampai bangun, dia nggak bakalan sakit tenggorokan, paling kering doang, ya. Tapi kalau buang reak, 4 kali 5 kali buang reak kita, pasti udah sakit tenggorokan. Tidak boleh ada yang monyong kecuali huruf waw, wa, ya. Yang lainnya tidak boleh monyong. Kenapa? Ketika bibir kita bergerak, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan nashkranillah, Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, dengan rahmat Allah dan juga berkat Al-Quran, kita bertemu lagi dalam pembahasan ilmu tajwid untuk memperbaiki bacaan kita dalam membaca Al-Quran. Kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah, episode yang lalu kita telah membahas tentang vokal atau al-jauf atau rongga mulut a, i, u. Pembahasan kita hari ini ialah bab yang kedua. Bab yang kedua adalah tentang al-halqa, ya. Al-halqa itu apa? Tenggorokan, ya. Huruf yang keluar dari tenggorokan itu menjadi 3 bagian, ya, 3 bagian. Bagian yang pertama adalah bagian, kalau ini maaf nih agak saya buka sedikit, ya. Ya. Bagian tenggorokan itu terbagi menjadi 3. Nih, bisa diperhatikan. 1, ya, 2, 3. Bagian bawah, tengah, dan bagian atas, bagian dalam tenggorokan, ya. Al-halq itu terbagi menjadi 3 bagian. Bawah, bagian bawah tenggorokan, bagian tengah tenggorokan, dan bagian atas dalam tenggorokan. Yang pertama, tenggorokan bagian bawah, ya, bagian bawah ini. Di sini bagian bawah bisa dilihat di leher saya. Ini, ya, bagian bawah, ya. Hurufnya itu ada 2. Ya, di sini bagian bukan ya, ingat ya, bukan seperti yang kita contohkan tadi, penyebutan huruf vokal a itu bukan 3 jari, jangan begitu, bukan, biasa saja. Di sini bergetar, ya. Kalau di sini nah beda, ya, kalau di tenggorokan. Di sini kalau dia bagian rongga mulut bunyinya gitu. Kalau di tenggorokan nah, suaranya lebih rendah, gitu kan. Ya. Kemudian huruf h bukan di dada, ya. Kita dulu pernah belajar diajarin huruf h itu h gitu kan. Kaget-kaget, kan. Apalagi nanti kalau pas membaca ihdinas shiratal ihdinas, wah itu bahaya nanti kalau kita jadi imam pada kaget semua, kan. Pada terkejut, enggak gitu, ya, bukan di dada. H itu di sini. Biasa aja. Ihdinas sirat. Kita contohkan, ya. A, I, U. Itu huruf A. A, I, U. Bukan A, I, U. Bukan begitu, ya. Biasa saja. A, I, U. Ya. A'u, A'u, A. Bukan au, bukan begitu, ya. Jangan lebar-lebar, ya. Nanti masuk lalat, bahaya nanti, keselak, ya. Alhamdu, bukan alhamdu atau alhamdu, bukan begitu, tapi alhamdu, ya. Kalau i-nya iya, bukan iya. Nah, itu kesalahan. Ini makharijul huruf ini akan berkaitan ke sebelumnya, ya, berpengaruh di vokal tadi. Makanya vokal kita itu harus benar, ya. Makanya ketika vokal kita tidak benar, maka penyebutannya selanjutnya makharijul hurufnya itu akan tidak benar,
ya. Iya, bukan ya, tapi bunyinya tidak boleh dimiripkan jadi iya, ya. Ulul albab, bukan ulul. Nah, dia perhatikan, ulul, nah, ulul albab. Kemudian huruf H. Nah, kita contohkan huruf ha, hi, hu. Ha, hi, hu. Ya. Ha, hi, hu. Di sini lihat. Ha, hi, hu. Bukan ha, hi, hu. Bukan begitu ya. Nah, kalau umpamanya dari dada itu bunyinya begitu. Ha, hi. Gitu ya. Nah, jadi lepas dia. Ha, hi, hu. Ya. Contohnya hal ataka. Hal ataka, ya, hal ataka, ya. Kemudian ihdi, bukan bukan ditekan ya, ihdi, bukan gitu, tapi ihdi, alaihim, bukan alaihim, ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ya, ihdinas siratal mustaqim. Perhatikan huruf H-nya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bukan ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bukan begitu ya. Atau begini, ihdinas, hanya nggak jelas, nggak boleh. Harus jelas juga. Nggak boleh baca hanya juga begini. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Nggak boleh, hanya nggak jelas ya. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nggak boleh gitu juga ya. Atau begini, alhamdulillahi rabbil alamin. Ya, tidak boleh bahasanya alhamdulillahi rabbil, nggak boleh disentak. Ingat ya, huruf H itu tidak boleh disentak ya. Sama dengan huruf hamzah ini, sering kita nih membaca huruf hamzah ini atau alif ini salah. Apalagi dikata sering itu yu'minuna, sering dibaca yu'minuna. Nah, itu salah ya. Yu'minuna itu bukan ain ya, tapi itu huruf hamzah atau alif. Kemudian itu sering lagi tuh baca itu di surah Al-Fatihah sering juga keliru. An'amta dibaca am'amta, jadi ain. Sebenarnya itu kan an'amta, alif dulu baru ain. Nah, sering an'amta, salah ya, salah. Sering itu kejadian itu penyebutan huruf hamzah itu sering ketukar dengan huruf ain ya. Apalagi ketika mati ya. Ketika mati seperti tadi yu'minun dibaca yu'minun, sering ya. Sering kalau itu dengar segitu. Itu hati-hati, itu salah. Alif ya dibaca alif, nggak boleh dibaca ya, tapi dibaca yu'minun ya. Tu'minun, bukan tu'minun. Nah, itu kesalahan dalam penyebutan huruf alif. Baik, yang kedua itu adalah bagian tengah tenggorokan ya. Ada dua huruf juga, huruf H dan Ain ya. H, Ain agak ditekan sedikit di tenggorokan. H, Ain ya. Kita contohkan. Bismillahirrahmanirrahim ya.
Bismillahirrahmanirrahim. Ha, hi, hu, ah, ih, ya, ditekan sedikit, ya. Tidak boleh membaca huruf H itu, sering kita salah itu di bacaan Bismillah, ya. Bismillah itu awalnya benar, ujungnya salah. Perhatikan. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ujungnya itu salah, nggak boleh. Tetap kalau H tetap H juga, nggak boleh bacanya Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu sering, ya. Harus sama, H pertama, H kedua itu harus sama. Bismillahirrahmanirrahim, sama. Tidak boleh membacanya Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu sering terdengar. Sering sekali salah di H yang kedua ketika bacaan basmalah.